Inilah alasan pemirsa All of Us Are Dead percaya serial ini didasarkan pada tragedi Ferry Sewol. Bukan rahasia lagi bahwa seri survival apokaliptik Netflix All of Us Are Dead telah mengambil alih dunia dengan alur cerita berbasis sekolah menengahnya. Kisah yang intens dan mendebarkan serta rangkaian aksi penuh zombie yang terus-menerus mengikuti kesuksesan di seluruh dunia. Mengingat popularitas serial yang sedang berlangsung, bagaimanapun adalah seorang netizen tertentu yang membuat hubungan mengejutkan antara drama Korea dan bencana Korea di kehidupan nyata tragedi The Sewol Ferry. Kembali pada tahun 2014, 304 nyawa tak berdosa tiba-tiba terputus ketika Ferry Sewol tenggelam secara tak terduga selama perjalanan dari Incheon ke Jeju. Dari 304 nyawa yang hilang, ada 250 siswa SMA dari Danwon High School yang memulai karya wisata. Meski hampir 8 tahun telah berlalu sejak bencana itu terjadi, kenangan para korban tetap hidup dalam referensi budaya yang berbeda. Seorang pengguna TikTok baru-baru ini memposting klip pendek yang membandingkan dan membedakan pretensi kesamaan antara keduanya, dan itu mulai mendapat perhatian viral. TikToker pertama kali menyebutkan satu adegan tertentu di All of Us Are Dead ketika siswa SMA Hyeosan memfilmkan diri mereka menunggu untuk diselamatkan di tengah wabah zombie. Ini dibandingkan dengan rekaman kehidupan nyata sebenarnya dari siswa SMA Danwon yang memfilmkan diri mereka sendiri di kapal Ferry Sewol sambil menunggu penyelamatan yang dijanjikan. Klip memilukan menunjukkan siswa sekolah menengah bercanda satu sama lain karena informasi palsu yang dibagikan kepada mereka tentang parahnya situasi. Perbandingan kedua adalah tentang dua karakter utama dalam serial zombie, Lee So-hyuk dan Nam Eun-jo. Kedua karakter yang terlibat dalam hubungan semi-romantis itu terlihat dengan tangan terikat dalam foto yang disediakan oleh Daejeon 199. Bersamaan dengan gambar ini, TikToker juga mengungkapkan foto dua siswa sekolah menengah, Kim So-jin dan Lee Jong-jin, yang meninggal saat bencana Ferry Sewol. Keduanya terlambat terungkap sebagai pasangan setelah penyelam-penyelamat menemukan tubuh mereka diikat dengan tali jaket pelampung mereka. Selain itu, pengguna TikTok membagikan adegan berbeda dari All of Us Are Dead yang memamerkan penyiapan pita peringatan untuk nyawa yang hilang di SMA Hyeosan, yang dibandingkan dengan peringatan kehidupan nyata yang diciptakan untuk ratusan nyawa yang diambil selama tragedi Ferry Sewol. Pita kuning yang melambangkan dan memperingati semua nyawa berharga yang hilang selama bencana telah menjadi simbol yang diakui secara global. Meskipun ini hanya asumsi yang dibuat oleh TikToker, klip-klip ini telah menjadi viral di platform media sosial karena terus menghasilkan jutaan tampilan dan ribuan like dari pemirsa. Hampir 8 tahun telah berlalu sejak tragedi itu, tapi itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Yang kedua, BTS menjadi artis luar negeri pertama dalam sejarah yang menduduki peringkat nomor 1 di chart penjualan tahunan di Jepang. Sebelum itu, aku mau rekomendasiin channel, Inoris Channel. Di sana kamu bisa nonton berbagai fakta-fakta menarik di K-pop dan bisa request apa yang ingin dibahas di sana. Mulai dari fakta-fakta yang ingin kamu tahu atau perjalanan grup favorit kamu. Untuk linknya, kalian bisa lihat di description box ya. Untuk waktu yang lama, pasar musik Jepang adalah tujuan dan sasaran banyak idola K-pop dalam sejarah K-pop. Pasar musik Jepang dianggap sebagai pintu untuk batu loncatan ke luar negeri. Pasar musik global bagi banyak idola K-pop selama bertahun-tahun. Tapi selama bertahun-tahun, K-pop telah berkembang hingga mendominasi industri musik Jepang dengan banyak idola K-pop membuat tangga lagu Oricon dan mengumpulkan banyak penggemar Jepang. Baru-baru ini dilaporkan bahwa BTS menjadi artis luar negeri pertama yang menempati peringkat 1 di chart penjualan album tahunan Oricon yang menghasilkan lebih dari 18,48 miliar yen Jepang, yaitu sekitar 160 juta US dollar. Dalam sejarah industri K-pop yang masuk ke pasar musik Jepang, BTS mencatat rekor yang mendominasi sebagai satu-satunya artis K-pop yang mampu menghasilkan hampir 20 miliar yen Jepang. BTS berada di urutan pertama sebagai artis yang punya pendapatan album tertinggi pada tahun 2021, diikuti oleh artis Jepang Showman, King and Prince, Arashi, Six Stones, Nogizaka 46, YOASOBI, Official High Dandis, Kiss My First 2, dan Beast di 10 besar. Yang juga mengesankan adalah ada grup K-pop lain yang masuk dalam daftar 50 besar juga. Di peringkat 11 ada Seventeen diikuti dengan Twice di posisi 15, Tomorrow by Together di 31, ENHYPEN di 33, dan NCT 127 di 43. Album BTS The Best juga menempati posisi pertama sebagai album yang paling banyak terjual pada 2021 di Oricon Chart, diikuti oleh Snowmania, S1 oleh Snowman.
First oleh Six Tones, Reasons oleh King and Prince, dan tempat kelima adalah Ataka milik Seventeen. Your Choice Seventeen juga menempati posisi ke-9 di album yang paling banyak terjual pada tahun 2021. Setelah melihat hasil chart terbaru, netizen Korea tidak bisa tidak kagum dengan pengaruh dan performa BTS di pasar musik Jepang. Netizen berkomentar, BTS berada di level lain bahkan di Jepang. Sungguh gila bagaimana mereka menjadi artis luar negeri pertama yang mendapatkan nomor 1 di chart penjualan album tahunan. Wow, selamat, mereka melakukannya dengan baik. Yang lain menulis, aku juga terkesan dengan Seventeen. BTS benar-benar populer secara global, angka-angka di chart juga terlihat. Yang lain menulis, wow, mereka benar-benar King Tans. Dan BTS luar biasa, selamat. Yang ketiga, netizen mengkritik YG Entertainment setelah mengumumkan kemitraan untuk berpetualang ke NFT. Selama beberapa bulan terakhir, NFT telah menjadi isu besar di K-pop. Sepertinya semakin banyak agensi K-pop yang terjun ke industri dan mengumumkan kolaborasi. Salah satu perusahaan K-pop yang baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan netizen atas kemitraannya baru-baru ini dengan sebuah perusahaan adalah YG Entertainment, rumah bagi artis seperti Blackpink, iKON, Treasure, Big Bang, dan banyak lagi. Pada 8 Februari, YG Entertainment mengkonfirmasi bahwa label tersebut telah menjalin kemitraan strategis dengan Binance, platform pertukaran cryptocurrency global yang terkenal untuk menjelajah ke NFT. Menurut media, YG dan Binance akan bermitra bersama dalam berbagai proyek terkait cryptocurrency dan NFT. Secara khusus, Binance menyediakan infrastruktur dan YG konten yang memanfaatkan IP artisnya. Tapi, seperti yang diharapkan, keputusan itu disambut dengan reaksi beragam dari netizen. Secara teori, NFT dan Bitcoin punya nama dan deskripsi yang menarik yang memikat orang. NFT dapat menjadi item digital yang unik karena dapat datang dalam berbagai bentuk, data, musik, teks, seni grafis, pixel, atau apapun yang dapat dibuat dan dibagikan di internet. Setelah itu, mereka kemudian dijual secara online, biasanya dengan jumlah uang yang tinggi. Pembeli kemudian dapat memperoleh konten koleksi yang unik. Tapi banyak kekhawatiran utama tentang NFT berasal dari dampaknya terhadap lingkungan. Ketika seniman Prancis Gianni Lemercier terlibat dalam NFT, terungkap bahwa pelepasannya akan menghasilkan 8,7 megawatt energi yang digunakan untuk lelangnya. Walaupun kelihatannya hanya angka, itu adalah seberapa besar energi yang diciptakan oleh sebuah studio seni grafis, tetapi dalam 2 tahun penuh. Padahal ini hanya membutuhkan waktu 10 detik. Itu telah menimbulkan kekhawatiran tidak peduli perusahaan mana yang mengumumkan kolaborasi. Alih-alih meningkatkan kekhawatiran tentang keterlibatan YG, mereka telah menyebut perusahaan itu karena dugaan kemunafikan. Selama beberapa tahun terakhir, YG Entertainment telah membanggakan diri sebagai perusahaan yang berfokus pada perlindungan lingkungan. Secara khusus, anggota Blackpink adalah duta untuk SDG, tujuan pembangunan berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka bahkan berpidato di YouTube untuk mempromosikan cara-cara membantu krisis iklim, dengan Rose bahkan mengatakan, kita harus bersatu dengan bekerja menuju tujuan bersama untuk menyelamatkan bumi. YG juga menarik perhatian penggemar pada akhir tahun 2021 ketika diumumkan bahwa album terbaru Mino Winner akan dirilis dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Terungkap bahwa album tersebut akan dibuat dari pulp daur ulang, kertas rendah karbon ditambah lapisan berbasis air. Mereka mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil dari album yang akan menggunakan pembungkus plastik eksternal, yang berarti bahwa sebagian besar produksi akan mematuhi metode ramah lingkungan. Selain itu, dua bersaudara Akmu juga merilis album Sailing. Hasil disumbangkan untuk penyebab lingkungan di samping berbagai pesan lingkungan dalam lagu-lagu mereka. Bahkan, grup terbaru mereka, Treasure, menyuarakan keprihatinan tentang lingkungan. Pada bulan April, mereka menggunakan platform media sosial mereka untuk mengadvokasi Hari Bumi ke-51. Mereka menyuarakan keprihatinan mereka atas masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat termasuk perubahan iklim. Ketika semua ini terungkap, netizen di berbagai platform berbagi pemikiran mereka tentang kolaborasi ini. Bagi banyak orang, tampak munafik bahwa perusahaan menghabiskan begitu lama mempromosikan lingkungan hanya untuk berkolaborasi dengan perusahaan NFT. Di Reddit, berbagai posting dibuat dengan menyebut YG dan bagaimana pengumuman itu tidak masuk akal. Tapi ini bukan pertama kalinya sebuah perusahaan mendapat kecaman karena berkolaborasi dengan NFT. Pada tahun 2021, Ace menjadi grup K-pop pertama yang menandai barang dagangan mereka sebagai NFT, merilis koleksi-koleksi digital untuk penggemar pada April 2021. Sementara penggemar mengkritik keterlibatan grup, agensi mereka Asian Agent membela pilihan mereka.
Baru-baru ini, HYBE mendapat reaksi beragam setelah diumumkan bahwa artis mereka sendiri, termasuk BTS, Tomorrow by Together, dan ENHYPEN akan menghadapi nasib yang sama dengan terlibat dengan NFT. Netizen berharap YG memperhatikan kekhawatiran mereka karena dapat berdampak banyak pada lingkungan dan artis mereka yang dikenal sebagai pendukung perubahan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.